Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak cerdas, bagaimana kabarnya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan juga tetap bersemangat untuk belajar. Kali ini kita akan membahas ringkasan materi tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 3, ayo menjadi penemu. Baik, langsung saja kita menuju ke materinya. Diawali dari materi mengidentifikasi kosakata baku dalam teks eksplanasi. Apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif adalah kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Kata-kata baku merupakan kata-kata yang penulisannya telah sesuai dengan pedoman ejaan bahasa Indonesia atau PUEBI. Kata-kata baku digunakan pada acara-acara resmi dan penulisan karya ilmiah. Kita lanjutkan ke materi peran teknologi dalam perubahan masyarakat di bidang ekonomi. Teknologi mempunyai peran penting dalam perubahan masyarakat. Kemajuan teknologi membawa perubahan pada berbagai bidang kehidupan, seperti perubahan masyarakat dalam bidang ekonomi. Adapun peran teknologi dalam bidang produksi, yaitu petani menggunakan traktor untuk menggarap sawah. Teknologi tersebut memudahkan kegiatan produksi padi. Pekerjaan petani pun menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kita lanjutkan ke materi menjelaskan persamaan dan perbedaan rangkaian seri dan paralel. Adapun persamaan antara rangkaian seri dan paralel, yaitu yang pertama, daya dan arus listrik yang dibutuhkan dari kedua jenis rangkaian sama besar. Yang kedua, jenis rangkaian dapat digunakan secara bersama-sama. Yang ketiga, kedua jenis rangkaian memiliki kesamaan hambatan. Hambatan listrik artinya kemampuan benda untuk menahan aliran arus listrik. Adapun ciri khas rangkaian seri yaitu yang pertama, hanya memiliki satu aliran listrik saja. Yang kedua, membutuhkan sedikit komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian seri lebih sedikit. Kemudian yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan lebih redup. Yang keempat, jika salah satu alat listrik dilepaskan dari rangkaian yang membuat kabel terpisah, akan mengakibatkan alat listrik lainnya padam. Selanjutnya yaitu ciri khas rangkaian paralel. Yang pertama yaitu memiliki lebih dari satu aliran listrik. Yang kedua, membutuhkan banyak komponen listrik sehingga biaya yang dibutuhkan untuk membuat rangkaian paralel lebih besar. Kemudian yang ketiga, cahaya lampu yang dihasilkan akan lebih terang. Dan yang keempat, jika salah satu aliran listrik diputus, maka tidak akan berdampak pada arus listrik di cabang lain, sehingga alat listrik lain tetap menyala. Kita lanjutkan ke materi menunjukkan sikap tanggung jawab terhadap hak dan kewajiban. Apa itu hak? Hak adalah sesuatu yang diperoleh setiap orang sejak lahir. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kemudian hak dan kewajiban tentunya harus dilakukan secara seimbang dan bertanggung jawab. Kita lanjutkan ke materi memahami interval nada pada tangga nada mayor. Apa itu interval nada? Interval nada adalah jarak antara nada satu ke nada yang lain
baik jarak nada ke atas maupun jarak nada ke bawah. Interval nada ada yang bernilai 1,5. Setiap interval dalam tangga nada dengan jarak yang berbeda diberi nama yang berbeda pula. Adapun contoh interval nada pada tangga nada diatonis C mayor yaitu 1,1,5, 1,1,1,5. Kita lanjutkan ke materi mengidentifikasi penggunaan kosakata baku dalam teks eksplanasi. Teks eksplanasi sendiri terdiri atas kalimat-kalimat efektif. Kalimat efektif yaitu kalimat yang terdiri atas susunan kata yang sistematis dan menggunakan kata-kata baku. Adapun ciri-ciri kata-kata baku adalah tidak terpengaruh bahasa asing atau bahasa daerah. Kita lanjutkan materi ke rangkaian listrik campuran. Rangkaian seri memiliki satu aliran edar saja atau tanpa cabang, sedangkan rangkaian paralel memiliki lebih dari satu aliran edar atau bercabang. Rangkaian listrik seri dan paralel dapat digabung membentuk rangkaian listrik campuran. Lampu L1, L2, dan L3 dipasang secara seri. Selain itu, rangkaian L1, L2, dan L3 dipasang secara paralel dengan lampu L4 dan L5. Jika lampu L1 padam, lampu L2 dan L3 akan ikut padam karena aliran listrik tidak bisa melewati lampu L2 dan L3. Akan tetapi, lampu L4 dan L5 akan tetap menyala karena aliran listrik dapat melewati percabangan yang lain. Kita lanjutkan materi ke menjelaskan penggunaan kosakata baku pada kalimat efektif. Kata-kata baku adalah kata-kata yang telah ditetapkan berdasarkan aturan tata bahasa. Kata-kata baku juga digunakan dalam kalimat efektif. Kalimat efektif akan mempermudah penyampaian informasi dalam isi teks kepada pembaca. Kalimat efektif harus memenuhi syarat-syarat, yaitu kalimat harus lengkap, logis, singkat, dan juga jelas. Lengkap artinya kalimat efektif sekurang-kurangnya harus memiliki unsur subjek dan predikat. Adapun unsur kalimat yang lengkap yaitu subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Kita lanjutkan materi ke menjelaskan hak dengan bertanggung jawab. Kita harus melakukan kewajiban di jalan dengan penuh rasa tanggung jawab agar hak diri sendiri dan orang lain tidak dirugikan. Mengendarai sepeda dengan kecepatan tinggi dapat menyebabkan kecelakaan yang membahayakan diri sendiri dan orang lain. Hak yang terganggu dalam kejadian ini adalah hak keselamatan di jalan. Oleh karena itu, kewajiban kita adalah berkendara dengan kecepatan yang sesuai. Kita lanjutkan materi ke dampak penemuan baru bagi masyarakat. Penemuan baru atau teknologi baru seringkali membawa dampak yang besar bagi masyarakat. Penemuan baru tersebut dapat mengubah masyarakat di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Dampak yang diakibatkan penemuan baru tersebut dapat berupa dampak positif atau bisa juga dampak negatif.
Adapun dampak positifnya diantaranya yaitu meringankan pekerjaan petani dalam menggarap sawah. Kemudian kegiatan pertanian menjadi lebih cepat dan efisien. Sementara dampak negatifnya yaitu pencemaran suara yang ditimbulkan dari kebisingan traktor. Harga traktor mahal dan tidak semua orang dapat memilikinya. Kita lanjutkan materi ke menyanyikan lagu dengan interval nada yang tepat diiringi dengan alat musik. Tangga nada mayor dimulai dari not C sama dengan Do. Tangga nada mayor memiliki jarak interval nada 1, 1, setengah, 1, 1, 1, setengah. Kemudian jarak interval tersebut diperlukan untuk membuat tangga nada dengan nada dasar yang berbeda. Adapun alat musik ritmis dan juga alat musik melodis yaitu sebagai berikut. Kita lanjutkan materi ke menentukan kosakata baku pada teks eksplanasi. Dalam kalimat efektif terdapat kata-kata baku yang disusun secara sistematis. Kosakata baku merupakan kata yang sesuai dengan pedoman ejaan yang ada. Kata-kata baku digunakan dalam acara resmi seperti upacara, rapat, dan diskusi ilmiah. Dan materi terakhir yaitu menjelaskan manfaat melaksanakan hak dan kewajiban di tempat umum. Hak dan kewajiban tersebut harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Sebagai makhluk sosial, kita juga harus mengajak orang lain agar mau bertanggung jawab dalam melakukan hak dan kewajiban masing-masing. Kemudian kita juga wajib menjaga fasilitas di tempat umum. Baik anak cerdas, demikian tadi pembahasan ringkasan materi tema 3 tokoh dan penemuan, subtema 3 ayo menjadi penemu. Sampai jumpa di materi pembelajaran selanjutnya. Subscribe, like, dan share channel Cerdas Belajar. Cerdas belajar, belajar jadi semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.